Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Iriani Iwan Adeong dengan NPM 022724111245. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, terutama bagi kalian yang tertarik dengan dunia keuangan dan perbankan syariah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan sektor keuangan syariah di sini terus berkembang pesat. Namun, meskipun sudah banyak kemajuan, sektor ini tetap menghadapi tantangan besar yang perlu dihadapi untuk terus tumbuh. Jadi, apa saja tantangan yang dihadapi oleh keuangan dan perbankan syariah di Indonesia? Dan lebih penting lagi, apa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhannya? Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap. Nah, jadi Indonesia itu kan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah. Keuangan syariah merujuk pada sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya memberikan layanan perbankan, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia, sektor ini terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang menjadi pionir perbankan syariah di negara ini. Meskipun demikian, sektor perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan produk dan layanan, serta persaingan ketat dengan bank-bank konvensional yang lebih mapan. Namun, tantangan ini juga membuka peluang besar untuk inovasi dan pengembangan keuangan syariah, memiliki pasar yang sangat potensial, mengingat jumlah penduduk muslim yang besar dan semakin meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi, sektor keuangan syariah memiliki peluang untuk lebih berkembang, menjangkau lebih banyak masyarakat dan menawarkan berbagai produk yang lebih beragam. Nah, contohnya bagian tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, ada tantangan regulasi dan hukum. Jadi, regulasi dan kerangka hukum menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang dan peraturan terkait perbankan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, implementasi dari regulasi ini masih belum sepenuhnya sempurna. Banyak ketidakjelasan dalam interpretasi hukum yang seringkali menyebabkan kebingungannya regulasi dalam perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Tantangan lainnya adalah regulasi yang masih terfragmentasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK, dan pemerintah. Nah, perbankan syariah juga seringkali harus beradaptasi dengan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ini yang lebih berorientasi pada perbankan konvensional. Hal ini bisa menyebabkan kebingungannya dalam hal implementasi prinsip-prinsip syariah, mengingat produk-produk perbankan syariah membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda dari produk-produk konvensional. Nah, kedua, ada tantangan kompetisi dengan perbankan konvensional. Salah satu tantangan terbesar bagi perbankan syariah di Indonesia adalah kompetisi dengan bank-bank konvensional yang sudah mapan dan memiliki sumber daya yang lebih besar. Bank-bank konvensional memiliki
Bank-bank konvensional memiliki jaringan cabang yang luas, fasilitas digital yang canggih, serta dana yang lebih besar untuk melakukan promosi dan inovasi produk. Meskipun perbankan syariah memiliki keunggulan dalam menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, namun untuk bersaing dengan bank konvensional yang lebih besar dan lebih dikenal, bank-bank syariah seringkali kesulitan dalam menarik nasabah baru, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memilih layanan digital dari bank konvensional. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memilih layanan digital dari bank konvensional. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah juga menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan produk dan layanan yang bersaing. Meskipun bank syariah di Indonesia mulai mengembangkan berbagai produk digital seperti aplikasi perbankan mobil dan layanan keuangan berbasis vintage, mereka masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bank-bank konvensional dalam hal adopsi teknologi. Nah, contoh kedua, ada bagian peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, peluang pasar yang besar di Indonesia merupakan negara dengan peluang pasar yang besar Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 225 juta jiwa. Hal ini menciptakan peluang pasar yang sangat besar bagi produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun saat ini perbankan syariah di Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, namun prospek masa depannya sangat cerah, terutama dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Peluang pasar yang besar ini tercermin dalam tren pertumbuhan positif bagi bank syariah. Masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, semakin tertarik dengan produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi nilai-nilai moral dan agama. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, banyak masyarakat yang mulai beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Ini menciptakan ruang yang cukup luas bagi perbankan syariah untuk berkembang lebih jauh. Nah, kedua, ada potensi integrasi dengan ekonomi digital seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, informasi dan komunikasi, sektor perbankan syariah memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan diri dengan ekonomi digital. Layanan perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, dan vintage sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bank-bank syariah dapat memanfaatkan tren ini untuk menjangkau lebih banyak nasabah, khususnya generasi muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital. Bank syariah dapat menawarkan berbagai layanan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui platform digital, misalnya menyediakan layanan pembayaran, investasi, dan pinjaman berbasis syariah yang dapat diakses secara mudah dan aman melalui aplikasi mobil. Selain itu, perkembangan vintage syariah juga membuka peluang bagi bank syariah untuk berkolaborasi dengan struk vintage dalam menciptakan produk-produk baru yang lebih inovatif. Nah, ketiga, ada peran perbankan syariah dalam inklusi keuangan. Salah satu peluang terbesar bagi perbankan syariah di Indonesia adalah untuk memainkan peran yang lebih besar dalam inklusi keuangan. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan daerah terpencil, masih kesulitan mengakses layanan keuangan formal, baik dari bank konvensional maupun bank syariah.
maupun bank syariah. Perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan ini dengan menawarkan produk-produk yang lebih mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Produk perbankan syariah yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan di bank konvensional karena tidak ada bunga yang membebani mereka. Selain itu, bank syariah juga dapat menawarkan layanan yang lebih ramah dan berbasis komunitas yang mengedepankan kepercayaan dan hubungan yang lebih dekat dengan nasabah, yang seringkali menjadi masalah dalam sistem perbankan konvensional. Bank-bank syariah juga dapat berfokus pada pembiayaan sektor-sektor yang memiliki dampak sosial yang besar, seperti pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, bank syariah dapat memperluas jangkauan mereka kepada segmen masyarakat yang lebih luas dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan sosial di Indonesia. Keempat, peran perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM. UMKM ini singkatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi UMKM ini merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, tetapi seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank-bank konvensional. Bank syariah memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan ini dengan menyediakan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui produk-produk pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan syarat yang lebih menguntungkan bagi para pengusaha kecil dan mikro, tanpa adanya bunga yang memberatkan. Selain itu, bank syariah juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Melihat potensi besar sektor UMKM di Indonesia, Bank Syariah memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi penyedia layanan keuangan, tetapi juga mitra strategis bagi pengusaha UMKM dalam membangun usaha mereka. Kelima ini peluang kerjasama internasional dalam industri keuangan syariah. Jadi, perkembangan industri keuangan syariah global semakin pesat, dan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peluang untuk memanfaatkan tren ini. Bank-bank syariah di Indonesia dapat menjajaki peluang untuk berkolaborasi dengan bank-bank syariah internasional, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Peluang ini terbuka lebar seiring dengan meningkatnya minat global terhadap instrumen keuangan syariah, seperti sukuk atau obligasi syariah dan produk-produk investasi syariah lainnya. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain sudah menjadi pemain utama dalam industri keuangan syariah global, dan Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman mereka untuk memperkuat sektor keuangan syariah domestik. Bank-bank syariah Indonesia juga dapat terlibat dalam pasar internasional melalui penerbitan sukuk internasional atau kerjasama dalam pengelolaan dana investasi syariah global. Ini tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga dapat meningkatkan kredibilitas industri keuangan syariah Indonesia di mata dunia. Sekarang kita masuk ke strategi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan.
pemerintah Indonesia harus memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun aturan yang lebih jelas dan konsisten dalam hal operasional bank syariah, serta memberikan insentif bagi bank-bank syariah untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak atau kemudahan dalam penerbitan sukuk untuk mendorong bank syariah meningkatkan kapasitasnya. Kedua, inovasi dalam produk dan layanan. Bank syariah harus berfokus pada inovasi produk dan layanan agar tetap kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Pengembangan produk berbasis teknologi seperti perbankan digital serta peningkatan kemudahan dalam akses layanan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menarik nasabah baru, terutama generasi muda yang lebih cenderung menggunakan layanan digital. Ketiga ini ada kolaborasi dengan sektor teknologi dan vintage. Kolaborasi antara perbankan syariah dengan sektor vintage dapat membuka peluang untuk menciptakan produk keuangan syariah yang lebih modern dan mudah diakses. Penggunaan teknologi seperti blockchain, big data, dan artificial intelligence atau AI dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan perbankan syariah. Keempat ini ada peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif dalam bidang keuangan syariah harus diberikan untuk memperkuat kualitasnya sumber daya manusia di sektor pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif dalam bidang keuangan syariah harus diberikan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor ini. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan lebih banyak program studi dan sertifikasi di bidang keuangan syariah untuk mencetak profesional yang berkualitas. Keenam ini tantangan infrastruktur dan teknologi. Jadi salah satu tantangan signifikan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia adalah infrastruktur dan teknologi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital dalam layanan perbankan. Jadi bank syariah seringkali tertinggal dalam hal adopsi teknologi. Terbaru jika dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu merambah ke dunia digital. Penting bagi bank syariah untuk segera meningkatkan infrastruktur teknologi mereka agar bisa memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien kepada nasabah. Pengguna aplikasi mobil seperti pembayaran digital dan platform perbankan berbasis cloud sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah dapat mengakses layanan perbankan syariah dengan lebih mudah. Keterbatasan infrastruktur ini juga memengaruhi kemampuan bank syariah dalam melakukan pengelolaan risiko dan analisis data yang lebih baik. Misalnya, untuk memberikan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko kredit, bank syariah harus menggunakan data analitik yang canggih dan teknologi untuk memantau perilaku nasabah yang sangat sulit dilakukan tanpa infrastruktur yang memadai.
Selain itu, di era teknologi digital yang semakin maju, keamanan data nasabah menjadi tantangan tersendiri. Bank Syariah harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari potensi ancaman siber yang semakin kompleks, mengingat kepercayaan nasabah terhadap perbankan sangat bergantung pada perlindungan data dan transaksi yang mereka lakukan. Ketujuh, tantangan dalam penyerapan investasi. Meskipun Indonesia memiliki banyak potensi untuk mengembangkan sektor keuangan syariah, salah satu kendala utama adalah penyerapan investasi yang masih terbatas. Banyak investor asing atau institusi internasional yang masih enggan untuk berinvestasi secara besar-besaran di sektor ini karena kurangnya pemahaman tentang keuangan syariah, serta adanya hambatan regulasi yang membatasi aliran dana. Selain itu, pasar modal syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya berkembang. Meskipun sudah ada instrumen seperti sukuk, volume transaksi dan jumlah emiten yang terlibat masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor keuangan syariah Indonesia perlu berupaya lebih keras untuk menarik investasi domestik dan internasional, serta meningkatkan likuiditas pasar. Berkaitan dengan itu, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih ramah terhadap sektor keuangan syariah. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menyediakan insentif pajak bagi investor yang menanamkan modalnya di sektor syariah, serta memperkenalkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Ada peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi peran perbankan syariah dalam pembiayaan infrastruktur seiring dengan kebutuhan besar Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Syariah memiliki peluang untuk berperan dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan proyek infrastruktur berbasis syariah melalui instrumen seperti sukuk dapat menjadi alternatif yang menarik bagi pemerintah dan pihak swasta yang mencari pembiayaan tanpa menggunakan mekanisme bunga. Salah satu contoh nyata dari potensi ini adalah penerbitan sukuk untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau pembangkitan listrik. Sukuk memiliki keunggulan karena menawarkan skema pembagian keuntungan yang lebih adil dan berbasis pada aset real yang sangat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dengan semakin meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, Bank Syariah dapat memainkan peran penting dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembiayaan hijau atau green financing berbasis syariah memiliki potensi besar untuk mendukung agenda pembangunan yang lebih berwawasan lingkungan. Nah, ada juga peluang dalam peningkatan literasi keuangan syariah. Salah satu peluang utama bagi perbankan syariah di Indonesia adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah akan semakin memilih perbankan syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah harus memanfaatkan peluang ini dengan lebih gencar dalam melakukan kampanye edukasi dan promosi yang lebih intens. Edukasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, workshop, atau kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Bank Syariah juga bisa menggandeng media sosial dan platform digital untuk meningkatkan jangkauan edukasi mereka. Misalnya, dengan memanfaatkan video tutorial, artikel blog, atau webinar yang menjelaskan tentang keunggulan produk-produk perbankan syariah, serta bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.
Literasi keuangan syariah yang lebih baik akan menciptakan ekosistem yang lebih terbuka dan memudahkan bank syariah dalam menawarkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan nasabah. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi ini juga akan membantu peningkatan literasi ini juga akan membantu meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Nah, ada juga peluang dalam sektor e-commerce dan digitalisasi. Dengan pertumbuhan pesat sektor e-commerce di Indonesia, terdapat peluang besar bagi perbankan syariah untuk terlibat dalam ekosistem digital. Bank syariah dapat menawarkan solusi pembayaran berbasis syariah untuk platform e-commerce, seperti menyediakan fasilitas pembayaran dengan prinsip syariah yang aman dan transparan. Misalnya, bank syariah dapat mengembangkan sistem pembayaran berbasis QR Code yang mendukung transaksi syariah, yang bisa digunakan oleh pedagang dan konsumen yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, bank syariah dapat mengembangkan sistem pembayaran berbasis QR Code yang mendukung transaksi syariah, yang bisa digunakan oleh pedagang dan konsumen yang terlibat dalam transaksi digital. Kolaborasi dengan platform e-commerce besar di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee dapat memperluas jangkauan bank syariah dan membuka akses mereka ke pasar yang lebih luas. Selain itu, bank syariah juga dapat menawarkan produk investasi berbasis syariah di sektor e-commerce seperti reksadana syariah yang dapat dibeli melalui platform digital. Dengan cara ini, bank syariah bisa memanfaatkan tren digitalisasi untuk memperkenalkan produk mereka kepada lebih banyak orang, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z yang lebih terhubung dengan dunia digital. Ada juga strategi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Nah, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk bisa bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan. Perbankan syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan produk-produk keuangan syariah berbasis teknologi seperti Islamic Vintage yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kemudahan dan kecepatan teknologi modern. Contoh inovasi yang bisa dikembangkan adalah layanan peer-to-peer lending syariah yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memberikan pinjaman berbasis syariah kepada peminjam tanpa perantara bank. Ini memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan modal usaha namun tidak dapat mengakses pinjaman konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi, produk seperti ini bisa lebih cepat diperkenalkan dan diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, produk investasi berbasis syariah yang mengusung konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tarik perbankan syariah di kalangan masyarakat yang semakin peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Nah, ada juga pemanfaatan big data dan analitik untuk pengelolaan risiko. Bank syariah harus lebih mengoptimalkan penggunaan big data dan analitik untuk meningkatkan pengelolaan risiko mereka. Dengan data yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam, bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang lebih tepat sasaran, mengurangi potensi risiko kredit, dan menciptakan model bisnis yang lebih efisien. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga dapat membantu bank syariah dalam meningkatkan pengalaman nasabah. Dengan memahami pola transaksi dan perilaku nasabah, bank syariah bisa menawarkan produk dan layanan yang lebih personal, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Ada juga kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat regulasi pemerintah.
Ada juga kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat regulasi pemerintah. Ada juga kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat regulasi. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat regulasi yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini, seperti penyederhanaan proses izin usaha, kemudahan dalam akses pasar modal syariah, dan penyediaan insentif untuk bank syariah yang berinovasi dalam pengembangan produk. Pemerintah juga dapat mendukung pembentukan lembaga pengawasan yang lebih terintegrasi antara perbankan syariah dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya. Dan lembaga-lembaga pengawas lainnya. Hal ini akan membantu menciptakan ekosistem yang lebih harmonis dan meningkatkan kredibilitas perbankan syariah di mata publik. Sebagai kesimpulan, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Namun kesuksesannya akan tergantung pada bagaimana sektor ini menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Inovasi, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara sektor keuangan, teknologi, dan pemerintah akan menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kami berharap bahwa ke depannya perbankan syariah akan semakin menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bertransaksi dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sektor ini memiliki peran penting dalam menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan menguntungkan bagi semua pihak. Dan itu dia teman-teman, kita sudah bahas tentang tantangan dan peluang dalam perbankan syariah di Indonesia.